Jungle. Contoh cara menggunakan data validation Excel. Pada Microsoft Excel, Anda bisa membatasi nilai atau teks yang dimasukkan pada sebuah sel atau range sesuai dengan kriteria tertentu yang Anda inginkan. Misalnya, sebuah sel hanya boleh diisi dengan angka 1 sampai 10, dibatasi dengan daftar teks tertentu saja, hanya boleh diisi dengan format tanggal saja, dan sebagainya. Untuk kebutuhan semacam ini, Microsoft Excel menyediakan sebuah fitur yang diberi nama data validation atau validasi data Excel. Tutorial kali ini akan mengajarkan Anda contoh cara menggunakan rumus pada data validation Excel. Sebelum Anda memulai, setidaknya Anda harus memahami dasar-dasar data validation terlebih dahulu yang sudah saya bahas pada tutorial sebelumnya. Data validation dengan fungsi today dan weekday. Dengan menggabungkan data validation dan fungsi today atau weekday, Anda bisa membatasi pengisian sel dengan tanggal tertentu. Dengan cara ini, pengguna hanya bisa mengisi data ke dalam sel sesuai tanggal yang memenuhi kriteria. Untuk menggunakan data validation dengan rumus Excel, pada data berupa tanggal, saya memiliki dua contoh berbeda. Mari kita pelajari satu persatu. Data validation dengan fungsi today. Misalnya, saya ingin range B4 sampai B17, hanya bisa diisi dengan data berupa tanggal, mulai dari tanggal 1 Januari 2024, sampai 5 hari setelah tanggal hari ini. Untuk tujuan ini, Anda bisa menggunakan fungsi today pada data validation. Seleksi semua sel yang akan menggunakan data validation. Dalam contoh ini, range B4 sampai B17. Pilih tab data pada ribbon. Pada grup data tools, pilih data validation. Pada bagian allow, pilih date. Kemudian, pada bagian data, pilih between. Pada bagian start date, isi dengan tanggal pertama yang menjadi kriteria. Dalam contoh ini, adalah tanggal 1 Januari 2024. Dan pada bagian end date, masukkan rumus today, sama dengan today, kurung buka, kurung tutup, tambah 5. Kemudian buat petunjuk pengisian, dengan cara klik tab input message. Pastikan bagian show input message when cell is select tercentang, agar saat sel tervalidasi kita pilih, secara otomatis Excel akan menampilkan pesan, sesuai yang kita atur, atau kita tulis pada bagian title, dan input message. Selanjutnya, buat pesan peringatan, yang digunakan jika penginputan data tidak sesuai, dengan validasi data yang diterapkan. Klik tab Error Alert. Pastikan bagian Show Error Alert after invalid data is enter tercentang, agar peringatan error ditampilkan, setelah terjadi kesalahan input data. Pada bagian Style, Anda bisa mengatur style pesan yang ingin ditampilkan. Pilih salah satu di antara style, stop, warning, atau information. Kemudian, masukkan title atau judul pesan, dan isi pesan, yang akan ditampilkan. Klik OK untuk menyelesaikan. Sekarang coba kita buktikan. Silahkan ketik tanggal berapapun, antara tanggal 1 Januari 2024, sampai 5 hari setelah tanggal hari ini, pada sel B4 dan B5. Misalnya, tanggal 15 Februari 2024, dan 17 Juli 2024, dan lihat hasilnya. Sejauh ini, Excel tidak menunjukkan pesan error, karena data yang kita isi ke dalam sel sesuai kriteria. Sekarang, coba masukkan tanggal berapapun, sebelum tanggal 1 Januari 2024 pada sel B6, misalnya tanggal 31 Desember 2023, dan lihat hasilnya. Excel secara otomatis menolak, dan menunjukkan pesan kesalahan, karena tanggal tersebut tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian, coba kita buktikan fungsi today tambah 5. Fungsi today adalah fungsi dinamis, yang secara otomatis menggunakan tanggal hari ini, saat Anda membuka file Excel.
Jadi, jika fungsi today ini digunakan pada data validasian, maka 5 hari setelah tanggal hari ini, bisa dimasukkan ke dalam sel. Tutorial ini saya buat pada tanggal 15 Juli 2024. 5 hari setelah tanggal 15 Juli, adalah 20 Juli 2024. Jadi saat ini, saya tidak bisa memasukkan tanggal setelah 20 Juli 2024 ke dalam sel. Misalnya, saya coba masukkan tanggal 21 Juli 2024, ternyata Excel menolak dan memberikan pesan kesalahan. Namun, jika Anda membuka file Excel pada tanggal 20 Juli 2024, maka Anda bisa memasukkan data hingga tanggal 25 Juli 2024. Disinilah pentingnya Anda memahami penggunaan fungsi today. Data validasian dengan fungsi weekday. Fungsi weekday secara default mengelompokkan hari menjadi angka 1-7, yang mana angka 1 adalah untuk minggu, 2 untuk hari Senin, hingga 7 untuk hari Sabtu. Dengan fungsi weekday ini, Anda bisa mengecualikan tanggal pada hari-hari tertentu, agar tidak bisa dimasukkan ke dalam range data. Misalnya, saya hanya ingin range J4 sampai J16, hanya bisa diisi dengan tanggal hari kerja, Senin sampai Jumat. Untuk tujuan ini, Anda hanya perlu mengecualikan hari Sabtu dan Minggu pada data validasian, menggunakan fungsi N dan Weekday Excel. Seleksi range J4 sampai J16. Pada tab Data, pilih Data Validasian. Pada bagian Allow, pilih Custom. Pada bagian Formula, masukkan gabungan rumus N dan Weekday. Sama dengan N, kurung buka, weekday, kurung buka, sel J4, kurung tutup, tanda lebih kecil dari, tanda lebih besar dari, 1, titik koma, weekday, kurung buka, sel J4, kurung tutup, tanda lebih kecil dari, tanda lebih besar dari, 7, dan kurung tutup. Kemudian, buat petunjuk pengisian. Selanjutnya, buat pesan peringatan. Klik OK untuk menyelesaikan. Sedikit saya jelaskan tentang fungsi N dan weekday yang digunakan. Excel akan menghasilkan tanggal valid, jika tanggal pada sel J4 tidak sama dengan tanggal hari Minggu, dan tanggal pada sel J4 tidak sama dengan tanggal hari Sabtu. Selengkapnya tentang fungsi N, weekday, dan today, sudah saya bahas pada tutorial sebelumnya. Dengan demikian, ketika Anda mengisi tanggal hari Sabtu atau Minggu, maka Excel secara otomatis menolak, dan memberikan pesan kesalahan. Coba kita buktikan. Silahkan isi tanggal 14 Juli 2024, ini tanggal hari Minggu, dan sudah pasti Excel menolak, dan memberikan pesan kesalahan. Data validasian dengan fungsi sum. Contoh ini lebih dikhususkan, jika data Anda menggunakan format angka valid. Setidaknya Anda harus memahami format sel, khususnya format number, untuk memasukkan angka valid. Jika belum tahu, silahkan simak tutorial format sel Excel, yang sudah saya bahas sebelumnya. Selanjutnya, saya memiliki contoh cara menggunakan data validasian Excel, untuk anggaran pesta ulang tahun, agar tidak terjadi kesalahan input data, melebihi batas anggaran. Perhatikan sel C11, adalah total dari semua list, range C4 sampai C10. Sedangkan sel C13, adalah budget dikurang total. Saat ini, sel C5, yaitu hiburan, masih kosong, sehingga selisih budget dikurang total adalah Rp200.000. Kemudian, ketika pengguna memasukkan Rp400.000 pada sel C5, tentu akan terjadi selisih negatif, sebesar minus Rp200.000. Saya tidak ingin kesalahan ini terjadi, dan hanya ingin pengguna bisa menginput data, dengan total maksimal sesuai budget, yaitu Rp1.000.000. Untuk tujuan ini, Anda bisa menggabungkan data validasian dengan fungsi sum. Seleksi list data, yaitu range C4 sampai C10. Pada tab Data, pilih Data Validasian. Pada bagian Allow, pilih Custom.
Pada bagian formula, masukkan fungsi sum. Sama dengan sum, kurung buka, seleksi range C4 sampai C10, jadikan range tersebut menjadi absolut, kurung tutup, tanda lebih kecil dari, sama dengan 1 juta. Kemudian, buat petunjuk pengisian. Selanjutnya, buat pesan peringatan. Klik OK untuk menyelesaikan. Dengan operator perbandingan logika, tanda lebih kecil dari dan sama dengan pada rumus sum ini, maka Excel akan memastikan jumlah data pada range C4 sampai C10 lebih kecil dari atau sama dengan 1 juta. Sehingga pada contoh ini, ketika total lebih besar dari budget, maka Excel akan menolak dan menunjukkan pesan kesalahan. Data validasian dengan fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF pada data validasian bisa Anda gunakan untuk mencegah kesalahan penginputan data duplikat atau ganda. Dengan trik ini, Anda bisa mencegah kesalahan duplikat data sedini mungkin. Beda ceritanya jika data Anda sudah terdapat nilai duplikat. Untuk mencegah input data duplikat, Anda bisa menggunakan data validasian dengan fungsi COUNTIF. Misalnya, range H4 sampai H13 hanya boleh diisi dengan ID produk unik dan tidak boleh duplikat. Untuk tujuan ini, silakan seleksi range H4 sampai H13. Kemudian, buka window data validasian seperti cara sebelumnya. Pada bagian Allow, pilih Custom. Pada bagian formula, masukkan fungsi COUNTIF. Sama dengan COUNTIF, kurung buka, seleksi range H4 sampai H13, jadikan range tersebut menjadi absolut, titik koma, sel H4, kurung tutup, sama dengan 1. Kemudian, buat petunjuk pengisian. Selanjutnya, buat pesan peringatan. Klik OK untuk menyelesaikan. Perhatikan bahwa fungsi COUNTIF membutuhkan 2 argumen. Dengan demikian, Excel akan menghitung banyak nilai pada range H4 sampai H13 yang sama dengan sel H4. Selengkapnya tentang fungsi COUNTIF, sudah saya bahas pada tutorial sebelumnya. Selain itu, saya menggunakan kriteria sama dengan 1 pada rumus COUNTIF ini, karena tujuan saya mencegah input data duplikat. Dengan demikian, Excel hanya mengizinkan penginputan data yang sama pada range H4 sampai H13, sebanyak 1 kali, dan tidak lebih. Selanjutnya coba kita buktikan, apakah Excel benar-benar mencegah input data duplikat. Sel H4 berisi ID produk R1001. Kemudian, ketik kembali ID produk tersebut ke sel H9, dan lihat hasilnya. Benar bukan? Excel menolak karena ID produk tersebut sudah ada dalam range data, yang menggunakan data validasian. Data validasian dengan fungsi N, left, right, len, is number, value. Contoh ini sangat cocok jika data Anda memiliki pola tertentu, seperti ID produk atau nomor induk karyawan, dan lain-lain. Saya berikan contoh untuk ID produk. Coba perhatikan, ID produk yang benar selalu diawali dengan huruf R, kemudian diakhiri dengan 4 digit angka. Untuk mencegah kesalahan input ID produk, seperti sel A5, A6, dan A7, Anda bisa menggunakan gabungan fungsi N, left, right, len, is number, dan value. Seleksi list data, yaitu range B4 sampai B13. Pada tab data, pilih data validasian. Pada bagian Allow, pilih Custom. Pada bagian formula, masukkan gabungan fungsi Excel. Sama dengan N, kurung buka, left, kurung buka, sel B4, kurung tutup, sama dengan, tanda petik ganda, R, tanda petik ganda, titik koma, len, kurung buka, sel B4,
kurung tutup, sama dengan 5, titik koma, is number, kurung buka, value, kurung buka, right, kurung buka, sel B4, titik koma, 4, kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup, dan kurung tutup. Kemudian, buat petunjuk pengisian. Selanjutnya, buat pesan peringatan. Klik OK untuk menyelesaikan. Fungsi AND pada contoh ini, menggunakan 3 argumen, yaitu dari fungsi left, len, dan is number. Kemudian, setiap fungsi left, len, is number, value, dan right, memiliki tugas masing-masing. Fungsi left memvalidasi agar karakter pertama diawali dengan huruf R. Fungsi len memastikan pengguna hanya boleh memasukkan data dengan jumlah karakter 5. Seperti R1001, ada 1 huruf R, dan 4 angka 1001. Is number bertujuan untuk memvalidasi agar pengguna memasukkan 4 digit angka setelah huruf R. Dimulai dari fungsi right, akan mengambil 4 karakter terakhir, misal R1001. Kemudian fungsi value, akan mengonversi 1001 dari R1001 menjadi angka, karena R1001 merupakan data teks. Terakhir, fungsi is number, akan memeriksa apakah data tersebut merupakan angka. Fungsi AND. Apabila semua kriteria pada fungsi AND terpenuhi, maka Excel memberikan hasil true. Sebaliknya false jika tidak terpenuhi. Sehingga dengan cara data validasian ini, Excel akan mengkonfirmasi bahwa pengguna hanya bisa input data yang diawali dengan huruf R, dengan total semua 5 karakter, yang diakhiri dengan 4 karakter berupa angka. Coba kita buktikan. Silahkan masukkan ID produk dengan format berbeda, misalnya M1001, atau R12, atau R1001, dan lihat hasilnya. Excel akan menolak dan memberikan pesan kesalahan. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang cara menggunakan data validasian Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY. Semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.